1 jam sebelum ditutup. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi malam berkenaan dengan ada silakan kami juga datang ke TPS Makassar. Ya, bayangkan sudah ada klausul boleh menjadi DPK di tempat kita. Dengan catatan kalau memang betul-betul tempat tinggalnya jauh, DPT-nya jauh. Berbeda tadi kalau sangat jauh kayak tadi ya, ada di Bandung, ada di lumayan Garut, Bandung. Kalau DPT kayak tadi, kita kayak kalau surat-suara masih tersedia, masih ada ya. Jadi nanti surat-suara sambil mengingat lagi ya. Surat kalau ada sisa, waktunya masih ada, maka itu yang gimana? Oke, ya. Dan nah yang 2% itu peruntukannya untuk DPT plus 2% ya. Berarti 2%-nya untuk DPTB. Kalau DPTB ada 3, berarti tersisa 2 untuk DPK. Itulah rasionalnya ya. Tapi kalau sambil mengenai lagi, kalau ada jadi kan prosedurnya kita menjaga. Ini yang tahan kita harus bisa langsung bisa bagaimana. Terus harus salah betul. Ini sudah menentukan dia. Yes. Nanti nanya ayo no. Tak yuk calon presidennya sendiri. Oke. Sangajar kurang. Kurang kudeta sebagai kita sebagai pemerintah. Sok kurang kumpul jelas mungkin kurang kayak ibu-ibu pada sumping ka pengawasan. Untuk sebagai tugaskan yang untuk undang atau suku TPS mana kita acar. Terus ayah dibentuk ketua kelompoknya, ketua kesna. Cuma lu bagian nomor hiji. Salam. Ayah Hansip. Jadi anggap kita mempunyai terhadap ada. Nah, untuk DPTB daftar pemilih tambahan yaitu pemilih yang terdaftar di luar Sukabumi pindah memilih. Nanti tuh kalau misalnya pemilih DPT membawa KTP dan surat pemberitahuan yang sudah dikasih, membawa surat lain-lain, hanya membawa KTP aja, itu DPK. Bakal ada tulisan gini, jika masuk ke DPT, ketika cek DPT online. Nah, ketika DPTB, kalau terdeteksinya DPK, nanti akan seperti ini. Orang yang udah usia 30 tahun dan 80 tahunan, lebih dari 17 tahun. Ambil informasi dari ini. Yang tadi Bu Devin utarakan betul. Bentar ibu, sudah atas. Kalau yang datangnya jam di luar jam 12 itu hanya DPK saja. Diusahakan kalau mau menulis ya menulis nama kabupaten kotanya. Yang saya hormati anggota PPK Bu Sari Divisi Logistik Pak Oli Solihin, yang saya hormati Ibu Sri ya selaku Ketua PPS Sukajaya. Sesuatu hal yang beda dari pemilu sebelumnya. Mungkin nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ibu yang ke belakang itu ketua bukan? Ini yang ibu yang ke belakang. Ya, angkat tangannya Bu, ada nggak 17 Bu Sri? Yang ini tidak pernah ada PSU ya Bu? Tidak pernah. Apa istilah nama budaya-budaya yang berada di Indonesia, antaranya dengan kode etik. Ke bawahnya PPK atau KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, karena daftar KPPS, betina di TPS kita itu sudah menyalahi aturan. Kenapa? Disangka tidak bisa, itu adalah penyelenggara sama, tidak boleh. Kewajiban
penyelenggara pemilu dengan berdasarkan DKPP nomor 2 tahun 2024. Penyelenggara pemilu. Gitu. Yang kedua, jaga profesionalitas. Profesionalitas ini adalah keahlian, faknya, keahliannya. Ibu dan bapak sebagai penyelenggara pemilu harus tahu dasar hukumnya, bunyi-bunyi pasal-pasal hukumnya kita akan bawakan. Oleh sebab itu kita harus tahu dasar hukum ini tadi nomor 8, dan untuk tata kerja KPPS itu adalah ada hukuman. Jadi kita nama usum tahun 2020 waktu untuk literasi, terutamanya dasar-dasar yang mendukung kepada tugas-tugas KPPS. Sama kayak kalau tadi mah kayak stiker checklist ya. Kalau misalnya tidak ada, ya kembali. Bilik suara ada berapa? Ada berapa? Suara. Kotak suara. Tadi itu ada kotak suara. Kemudian ada tanda pengenal. Tanda pengenal ada depan. Ada daftar calon tetap atau itu biasanya. Dan ada daftar pasangan calon. Berarti presiden dan wakil presiden. Kemudian ada salinan DPP. Nah, ada bahasa ini. Ada bahasanya sekarang daftar hadir itu formulir C daftar hadir DPP, formulir C daftar hadir DPPD, formulir C daftar hadir komisi bisa daftar ke PPS. Nah, itu ada dua kategori DPP, ada 9 itu. Terus kemudian ada misalnya yang kerjanya di Bantar padahal dia orang Bekasi, daftar pendaftar yang akan dibacakan oleh saya di slide selanjutnya itu merupakan masuk ke dalam DPT. Itu adalah pemilih yang nah waktu dicek DPT oleh Jadi kan idealnya 10 kali karena sarana kapasitas atau tempat anu tersedia. Disesuaikan ya hari nyoblos banget. Masih sekolah tempat surat dari pencoblosan di isi anak-anak dulu biasa nggunakeun alat pembatasan teh rapia biasa. Papan yang digunakan untuk menempel, lanjut, menempel daftar calon DCT dan mungkin kudu aya daftar calon DPT di darinya di DPT Perun, terus ningalikeun surat suara biasa. Terus dirinya ditempel oge ke DCT hasil pengumuman hasil penghitungan suara. Contoh lah, TPS hiji rencananya di Masjid Darussalam ya, masa Tepayun teh. Ternyata di Masjid Darussalam teh masa biasa kan diundang dan udah cekat pakai didodo. Ternyata ayeuna tinggal ini tos rajang di tempat pun ditancap-tancap permainan anak pakeun seperti sepudaan, jumlah kepling terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pelaksanaan BIMTEK hari ini bagi anggota KPPS di Kelurahan Kecamatan Bungursari sudah selesai dan terselenggara dengan baik, lancar, tidak ada kendala apapun. Juga antusiasme dari peserta BIMTEK cukup luar biasa. Dan ini mungkin salah satu bentuk usaha kita PPK dan PPS untuk menyampaikan tentang aturan bagi calon anggota KPPS nanti yang akan bertugas di TPS masing-masing. Juga terkait dengan anggota KPPS-nya tersebut, ada beberapa persyaratan yang mutlak yang tidak bisa kita langgar ataupun kita akal-akali, yaitu tentang persyaratan anggota KPPS yang suami istri itu memang tidak boleh secara aturan, kecuali
dalam satu keluarga anak dan ayah ataupun dengan ibu itu boleh. Ada beberapa perubahan di lokasi TPS setelah terbentuknya KPPS ini, karena mungkin mereka memandang beberapa hal terutama terkait dengan keamanan dan kerawanan di TPS tersebut, sehingga ada beberapa TPS yang dipindahkan, digeser tempatnya ke yang lebih nyaman. Dan itu mereka lakukan setelah mereka melaporkan ke PPS di kelurahan masing-masing. Kemudian di kelurahan mengkoordinasikan kepada PPK dan PPK menyampaikan ke KPU. Kenapa? Karena ini terkait dengan nantinya distribusi surat suara ke TPS. Misalkan aksesnya harus bagus, tidak harus terjangkau. Kalau misalkan di Panggul tidak jauh ting gitu ya, tidak terlalu jauh. Kalau bagusnya pakai motor, pakai mobil bisa masuk di lokasi tersebut. Dalam perpindahan lokasi TPS tadi itu tidak jauh dari lokasi TPS awal yang melingkupi RT RW-an dan terdiri dari beberapa RT. Nah, tidak terlalu jauh lah, sehingga memudahkan orang untuk mengetahui lokasinya di mana. Dan ini tentunya akan diumumkan nanti oleh petugas KPPS kepada warga, menginformasikan tentang lokasi TPS. Mungkin nanti teknisnya mereka yang mengatur seperti itu.